Sebentar lagi udah 2026. Saya nggak kerasa udah sekitar 5 tahun ngajar fitness ya. Dan ini adalah pelajaran yang saya rasa sangat-sangat berharga. Yang saya pelajari setelah saya mengajar lebih dari 5 tahun. Saya akan kasih tahu ke kalian karena menurut saya ini apply bukan cuma ketika kita ngajar doang. Tapi kita akan mengerti nature manusia itu seperti apa sih. Kecenderungan manusia itu psikologisnya seperti apa sih. Mungkin di sini saya harap kalian bisa mulai tahu. Karena saya belajar banyak gitu loh dari ngajar orang. Dulu ketika saya sekolah, saya mungkin menganggap bahwa guru itu kerjaan yang ya gampang lah ya, cuma tinggal ngasih materi segala macam. Tapi ternyata setelah saya ngajar, ada banyak banget tipe orang dan cara mengajar yang efektif itu mungkin berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Itu kenapa kita mungkin bisa favoritin satu guru dan benci yang lainnya, sedangkan teman kita bisa kebalik. Oh, gue suka kok sama guru yang itu, tapi sama guru yang itu gak suka. Perkenalkan dulu, saya Deonix Jaya. Saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah melatih ratusan, bahkan ribuan orang untuk mendapatkan tubuh dan performa impiannya. Pelajaran pertama yang sangat penting itu adalah never motivate a person. Jika seseorang belum mau latihan, atau jika seseorang belum mau mengubah gaya hidupnya, atau mungkin mengubah kebiasaan buruknya, ya nggak usah kalian paksa. Karena menemukan why atau mengapa dalam proses perubahan itu sangatlah penting. Seseorang mungkin bisa menemukan why yang sama dengan orang yang lain, tapi efeknya itu akan berbeda. Karena pentingnya alasan why tersebut harus dari dalam hati mereka. Gitu. Contoh misalkan ada orang yang mau mulai hidup sehat karena mereka lihat orang tuanya sakit-sakitan. Dan mereka nggak mau untuk sakit-sakitan dan merepotkan anak mereka di kelak nanti. Itu bisa. Ada juga yang kayak saya, yang ngerasa dibully dulunya dan saya nggak diterima. Jadi mau nggak mau saya harus latihan untuk menunjukkan self-worth saya. Jadi kita nggak usah untuk paksa mereka. Yang penting adalah ketika mereka memang sudah merasa butuh, mereka akan cari kita juga pada akhirnya. Karena ada beberapa lubang yang harus diinjak seseorang. Meskipun kita udah pernah kasih tahu lubang itu tuh di situ. Yang penting tugas kita adalah kita udah kasih tahu ketika mereka injak lubang tersebut, at least mereka tahu gimana cara bangunnya. Nanti kalau ketika saya punya anak, saya nggak akan ajarin dia secara langsung semuanya sekaligus. Karena pada akhirnya ya dia harus belajar sendiri gitu. Ada beberapa hal yang memang harus dialami. Dan ingat ketika mereka udah sadar why-nya itu penting, mereka akan cari kalian. Pelajaran yang kedua, ketika kalian itu muda dan kalian nggak punya uang, itu adalah waktu yang paling baik untuk kalian mulai melatih fisik kalian. Kalian muda, kalian tidak punya tanggungan, kalian nggak punya kewajiban yang gimana-gimana, kalian masih mencari bahkan arti hidup kalian tuh apa. Kalau kalian nggak melatih tubuh kalian saat itu, maka kalian adalah orang yang bodoh. Karena kalian gak akan pernah punya energi yang sebanyak itu, waktu yang sebanyak itu, dan kalian gak akan punya tanggungan yang sesedikit itu untuk kalian mulai latihan lagi di kedepannya. Karena ketika kalian udah umur nanti, kalian akan punya tanggungan, kalian punya keluarga, kalian punya orang yang harus dibagi gitu waktu kalian gitu. Tapi beberapa dari kalian mungkin aja akan bilang, saya sibuk nih sekarang, saya lagi kerja setengah mati gitu loh. Jika kalian sibuk, itu justru adalah waktu yang terbaik untuk kalian mulai latihan. Karena ketika kalian latihan nunggu gak sibuk, percayalah, kalian akan pasti selalu sibuk. Dan kalaupun misalkan kalian udah gak sibuk ke depannya, itu akan jadi lebih gampang. Kalau misalkan kalian udah bisa latihan ketika kalian sibuk. Latihan di sini bisa kalian gantilah dengan aktivitas apapun yang kalian mau lakukan. Dan di sini saya mau kasih tahu bahwa latihan itu adalah investasi yang tidak akan pernah kalian sesali. Seumur hidup saya nggak pernah dengar kata-kata dari orang, saya nyesel latihan dari muda. Nggak pernah. Justru mereka bilang, saya nyesel, saya tidak latihan lebih muda lagi. Pelajaran yang ketiga, itu adalah walk together if you can. Berjalanlah bersama jika memang kalian bisa. Kalau kalian mau cepet, jalan sendiri. Tapi kalau kalian mau jalan lebih panjang, jalanlah bersama-sama. Dan fitness itu berbicara soal maraton, soal perjalanan panjang. Jadi jika kalian bisa, kalian cobalah jalan bersama. Dan bukan cuma di fitness, di kerjaan kalian. Mungkin kalian ada fasenya di mana kalian ngerasa sendiri dan kalian ngerasa burnout. Disitulah fungsi dari partner atau dari teman kalian. Ketika kalian bersama, kalian akan dapat dorongan ketika kalian lagi masa sulit. Dan ketika kalian punya partner yang juga satu tujuan dan punya drive yang sama, maka kompetisi itu akan terbentuk. Dan ini adalah kompetisi yang sehat. Jadi kalau kalian memang care about the results, go together gitu loh. Karena memang klien-klien saya yang berhasil kebanyakan, itu justru saya lihat mereka yang latihan berdua sama pasangannya, berdua sama temennya, atau punya sparring partner gitu loh. Dan ini kalian bisa aplikasikan sekali lagi bukan cuma di dunia fitness, tapi di dunia lainnya juga. Pelajaran yang keempat, proses atau progres yang stabil itu akan lebih baik daripada progres atau proses yang cepat. Orang-orang yang berjalan karena suka berjalan, itu akan berjalan lebih jauh ketimbang orang-orang yang pengen berjalan cuma karena mau tujuan akhirnya aja. Ya jika kalian suka sama perjalanannya, kenapa sih kalian buru-buru? Padahal goals yang kalian mau capai itu
butuh waktu yang panjang. Kenapa harus buru-buru gitu loh? Karena jika orang bisa mengendalikan dirinya, nggak terlalu ngebet, itu biasanya adalah orang-orang yang bisa sukses nantinya. Dan orang-orang yang greedy, orang-orang yang mau segala sesuatunya cepat, orang-orang yang mau segala sesuatunya lebih dari kapasitasnya, yaitu biasanya yang jatuh. Manusia itu paling sulit untuk memahami compounding effect. Manusia itu sangat sulit untuk memahami kalau misalkan proses yang kalian alami itu nanti akan naiknya cepat di akhir justru, bukan di awal. Karena kita itu mikirnya selalu linear ke atas garisnya, bukan compounding. Ya itu kenapa orang-orang yang ada di dunia finance pun akan selalu bilang kalian, remember the compounding effect. Apa yang kalian tanam dari awal, itu kalian akan reap lebih banyak jika kalian menunggu lebih lama. Pelajaran yang kelima, semua orang itu punya masalahnya masing-masing. Stop komplain tentang masalah kalian. Protes dengan keadaan itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Dalam permainan catur nih, ketika saya dulu main catur ya, meski posisi kita kalah, objektif kita adalah gimana caranya biar bisa putar posisi tersebut jadi posisi yang lebih baik at least. Jadi ketika kalian ketinggalan berapa poin, kalian harus balikin at least ke netral, atau kalau bisa poin yang lebih banyak gitu. Kalian menang dibanding lawan kalian. Ini adalah filosofi yang sangat-sangat saya pakai sampai sekarang. Saya nggak akan pernah protes posisi saya di awal itu seperti apa. Saya nggak akan pernah protes sejelek apa posisi mulai saya. Saya nggak akan pernah protes kalau saya punya masalah. Enggak. Karena saya tahu orang lain juga punya masalah. Komplain dan protes terhadap posisi kalian sekarang itu hanya akan menghabiskan waktu. Dan waktu itu adalah hal terprecious, hal terpenting yang kalian punya sekarang. Jadi buat apa kalian protes? Lebih baik kalian cukup tahu aja. Kalian pakai informasi itu dan kalian jangan ulangi kesalahan kalian lagi. Dan satu-satunya option atau satu-satunya pilihan itu adalah tetap bergerak. Karena hanya benda mati yang diam. Kalian selama masih bernyawa, pilihannya adalah harus bergerak. Justru kalau kalian gak bergerak, itu biasanya udah garanti kalian gak akan kemana-mana dan kalian akan kalah dengan hidup. Dan ini adalah pelajaran ke-6, bonus. Jangan pernah berpikir kalian tahu segalanya. Kalian tuh bukan Tuhan. Otak manusia itu sangat terbatas dan kita itu menerima informasi melalui 5 indera kita, panca indera. Dan karena nature manusia yang sangat-sangat terbatas ini, jika seseorang menganggap bahwa mereka tahu semuanya, saya bisa jamin mereka akan jatuh di kemudian hari. Bahkan sangat banyak sekali hal yang bisa dipelajari, tapi waktu kita itu sangat terbatas. Jadi kita tuh harus selalu humble. Saya paling suka untuk bilang bahwa ada memang realita di mana ini itu benar, yaitu adalah numuna. Jadi ini adalah realita. Kita hanya bisa memproses melalui panca indera kita dan kita hanya bisa berpikir melalui pengalaman yang kita telah alami. Ini kita sebut juga dengan fenomena. Karena keterbatasan ini kita nggak pernah boleh untuk berpikir bahwa kita tahu hal yang benar. Kita harus belajar untuk ya udah kita nyaman dengan ketidakpastian. Karena memang nature dari manusia ini kita akan selalu seek, kita akan selalu cari kepastian itu ya. Tapi ya manusia sekali lagi dengan kita udah tahu kita terbatas dan kita tuh selalu pengen kepastian, ya kita harus mulai untuk berdamai dengan ketidakpastian. Tidak ada model atau pemikiran yang sempurna, hanya ada model atau pemikiran yang berguna. Jadi itu pelajaran yang saya dapatkan dari 5 tahun saya ngajar. Saya harap ini bisa diaplikasikan ke berbagai macam aspek kehidupan kalian. Jangan pernah kalian merasa tinggi, karena sekali lagi ketika kalian merasa tinggi, dari situlah biasanya hidup akan tampar kalian bolak-balik. Akhir kata, saya Doni Senjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.